Halo kalian semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kids from Shaolin yang dirilis pada tahun 1984. Film ini sendiri bercerita tentang perselisihan dua keluarga yang berseberangan, di mana yang satu adalah keluarga mantan biksu Shaolin yang dipimpin oleh Tan Long dan Jiang. Sedangkan yang satunya adalah keluarga kesatria pedang yang dipimpin oleh Tuan Bao. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat Tuan Bao yang sedang menantikan kelahiran anaknya, di mana dia sangat mendambakan seorang anak laki-laki untuk mewarisi ilmu pedangnya. Namun lagi-lagi istrinya melahirkan anak perempuan, yang mana kabar ini membuat anak-anak Tuan Bao yang lain dan juga keluarga Shaolin sangat kecewa. Karena ternyata Tuan Bao telah berjanji jika istrinya melahirkan bayi laki-laki, maka anak-anak dari keluarga Shaolin boleh menikahi putri-putrinya. Meskipun dengan syarat mereka harus mempersiapkan 10 ekor sapi sebagai maharnya. Ternyata anggota keluarga Shaolin adalah anak-anak yang Tan Long selamatkan ketika keluarga mereka dibantai oleh para perampok. Dan salah satu perampok itu terkena senjata Tan Long pada bagian matanya, sehingga bandit itu bersumpah akan balas dendam suatu saat nanti. Dan ternyata sekarang para bandit itu sedang merencanakan untuk menyerang keluarga Shaolin. Salah satu anggota yang bernama Long Chen mempunyai ide licik. Dia akan memanfaatkan permusuhan keluarga Shaolin dan keluarga Tuan Bao untuk mengadu domba mereka. Di sana Long Chen menyamar sebagai pendeta dan mendekati Tuan Bao yang sedang berdoa memohon anak laki-laki. Long Chen berkata kalau ada yang salah dengan letak rumah Tuan Bao. Untuk itu Long Chen meminta agar dia dibawa ke rumah Tuan Bao. Di tengah perbatasan, Long Chen melihat keluarga Shaolin dan mengatakan kalau merekalah penyebab Tuan Bao sulit mendapatkan anak laki-laki. Jet Li yang berperan sebagai San Long mencoba mendekati anak ketiga Tuan Bao. Di sana San Long menawarkan untuk menggabungkan kungfu Shaolin dan jurus pedang. Namun ketika San Long selesai memperagakan kungfu Shaolin, anak ketiga Tuan Bao menipunya dan tidak mau menunjukkan jurus pedang kepadanya. Singkat cerita, kini istri Tuan Bao hamil lagi. Tuan Bao dan semua anak Shaolin berdoa agar anak Tuan Bao lahir laki-laki. Dan benar saja, kali ini istri Tuan Bao melahirkan seorang bayi laki-laki. Karena senang bukan kepalang, Tuan Bao mengadakan pesta besar-besaran di rumahnya dan mengundang semua warga desa termasuk keluarga Shaolin untuk menyaksikan pertunjukan barongsai. Keluarga Shaolin juga ikut andil di pertunjukan untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Bao. Suatu hari Tan Long dan Jiang melamar anak pertama dan kedua Tuan Bao untuk dijadikan istri. Namun meskipun sudah dibujuk istrinya, Tuan Bao tetap menolak mereka mentah-mentah. Karena sudah frustasi dan putus asa, Tan Long mengajak anak-anaknya untuk menjadi biksu Shaolin. Akan tetapi Jiang dengan tegas menolak dan memilih pergi ke goa untuk menyendiri dan melatih kungfunya. Karena kasihan dengan Jiang, San Long mempunyai rencana menjemput anak kedua Tuan Bao untuk kawin lari dengan Jiang. Mereka sempat kepergok anak ketiga Tuan Bao, Namun setelah diberi penjelasan, mereka berdua pun dibiarkan pergi.
Karena hal itulah anak ketiga Tuan Bao dianggap berbuat dosa karena telah membiarkan kakaknya mencoba kawin lari. Dia diberi hukuman dengan ditenggelamkan ke dalam danau, dan dia boleh diangkat kembali setelah dupanya habis terbakar. Tiba-tiba Sanlong datang karena dia juga merasa bersalah. Kemudian mereka berdua pun ditenggelamkan ke dalam danau. Ketika waktunya selesai, mereka diangkat kembali, namun ternyata mereka tidak ada di sana. Ternyata Sanlong membawanya ke dalam goa. Di sana akhirnya anak ketiga Tuan Bao mulai menyukai Sanlong, dan mereka melanjutkan penggabungan jurus kungfu yang sempat tertunda. Namun ternyata Long Chen mengetahui keberadaan mereka berdua dan memberitahukannya kepada Tuan Bao. Tuan Bao pun langsung pergi ke goa dan bertarung dengan Sanlong. Singkat cerita, Long Chen mempunyai rencana untuk menculik anak laki-laki Tuan Bao dan memfitnah keluarga Shaolin agar diusir dari kampung ini. Namun ketika sedang melancarkan aksinya, dua anak dari Shaolin melihat gerak-geriknya, dan karena curiga mereka pun mengikuti Long Chen. Ketika akan menyelamatkan anak Tuan Bao, Long Chen mengetahuinya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Untungnya Jian muncul dan langsung menyerang Long Chen. Namun sayang, meskipun Sanlong juga menghadangnya, Long Chen berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Tuan Bao sangat khawatir dengan anak laki-lakinya. Dia mengadakan sayembara bagi siapapun yang menemukan anaknya itu, maka akan diberikan hadiah sesuai permintaan orang tersebut. Tiba-tiba Sanlong datang dan membawa anak laki-laki Tuan Bao. Di saat bersamaan, Long Chen juga datang ke sana dan mengatakan kalau semua ini sudah direncanakan keluarga Shaolin. Hal itu membuat Tuan Bao murka dan mengusir keluarga Shaolin keluar dari kampung ini. Setelah keluarga Shaolin pergi, Long Chen membakar rumah mereka. Dan Long Chen juga menyuruh para bandit untuk menyerang rumah Tuan Bao. Di saat terdesak, keluarga Shaolin datang dan menyelamatkan mereka. Ternyata keluarga Shaolin sengaja pergi agar para bandit keluar dari persembunyiannya. Pada akhirnya para bandit itu pun berhasil dikalahkan. Di akhir film, Tanlong dan Jiang diizinkan menikah dengan anak pertama dan anak kedua Tuan Bao. Lalu film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.